warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cisarua 01, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta staf di SDN Cisarua 01. Alhamdulillah pada siang hari ini, tanggal 19 Oktober tahun 2023, kita masih bisa berkumpul di sekolah kita ini dalam rangka penerapan disiplin positif di lingkungan SDN Cisarua 01 yang akan dipaparkan oleh saya Tresya Citra Oktorin, yaitu calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Bogor. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktunya berada dalam ruangan ini untuk melihat dan menyaksikan saya presentasi tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebelum saya memaparkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan SDN Cisarua 01, saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik yaitu bukan menuntut seorang peserta didik untuk menjadi anak yang pintar, untuk menjadi anak yang cerdas, tapi kita menuntut mereka menuju mereka menjadi putra-putri yang berakhlak mulia, putra-putri yang cerdas, yang tahu letak kesalahan mereka, di mana mereka harus berkembang dan tumbuh menjadi orang-orang yang bersemangat, yang tahu mereka tentang perbuatan yang positif dan negatif. Karena anak-anak diibaratkan sebagai kertas kosong, di mana kita sebagai pendidik, apa yang akan kita tulis, apa yang akan kita lakukan agar kertas kosong tersebut tertulis rapi. Jadi kita tidak boleh menuntut anak untuk menjadi cerdas, tapi kita menuntut anak bagaimana anak menjadi cerdas. Karena tugas kita adalah membimbing mereka. Karena kita adalah sebagai orang tua bagi mereka di lingkungan sekolah. Jadi tanggung jawab kita, anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita di sekolah. Kita adalah orang tuanya. Kita ajarkan kebaikan, jangan kita beranggapan murid itu adalah anak orang lain. Tapi kita anggap itu adalah murid itu anak kita sendiri. Kita ajarkan mereka, kita bimbing mereka. Kita tuntun mereka agar mereka tahu perbuatan mana yang salah, perbuatan mana yang buruk, dan perbuatan mana yang baik. Agar mereka tahu, agar mereka selamat, agar mereka bahagia, dan tidak cuma hanya di dunia, tapi mereka selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Di sini di modul 1.4, saya akan menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga resiko. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kita selalu tanamkan rasa hormat kepada peserta didik. Hormat peserta didik tidak cuma sekedar mereka berada di dalam kelas atau di sekolah, tapi kita tumbuhkan rasa hormat dari peserta didik ketika berada di luar sekolah. Jadi ketika di luar sekolah, ajarkan mereka, beritahu mereka ketika ketemu guru, sapa gurunya, saling. Jangan mereka hanya menyapa dan saling gurunya hanya berada ketika berada di dalam kelas atau di sekolah. Karena kebanyakan
putra-putri kita ketika berada di luar sekolah, mereka lupa untuk menyapa gurunya, mereka lupa untuk saling. Disitulah adalah tugas kita mengajarkan mereka agar mereka menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka harus tanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya. Di sini tentang disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong dan yang keenam adalah kreatif. Di sini kita menuntut putra-putri kita untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena putra-putri kita di sini diajarkan untuk mengaji, diajarkan cara-cara sholat. Makanya sebelum pembelajaran dimulai selalu ada ngaji bareng, walaupun cuma sekedar 5 menit atau 10 menit. Itu tujuannya untuk apa? Agar mereka beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini pun anak-anak harus bergotong royong juga. Untuk apa bergotong royong? Karena ada istilah pekerjaan yang susah atau yang sulit seberat apapun, kalau dikerjakan berbareng-bareng atau bergotong royong, itu pekerjaan akan terasa ringan. Kita tanamkan sikap gotong royong, kegiatan yang seperti membersihkan kamar mandi atau membersihkan halaman secara bergotong royong. Jika dikerjakan sendiri mungkin terasa berat anak-anak, tapi kalau dikerjakan bareng-bareng, kita pungutin sampahnya, kita cabutin rumputnya, mungkin semuanya akan terasa ringan. Di situ pun anak harus kreatif. Gak cuma gurunya yang kreatif, tapi murid-muridnya pun harus kreatif. Karena kita dituntut yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Dituntut putra-putri kita untuk selalu kreatif dalam proses belajar mengajar. Disiplin positif yaitu ada 3. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang ketiga, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berubah menjadi hindari hukuman atau pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Di sini kita harus menghindari hukuman yang sifatnya fatal. Tidak boleh menjewer anak, tidak boleh mencubit anak atau memukul anak. Tapi berilah hukuman yang mengajarkan anak untuk selalu bertanggung jawab, untuk mengakui kesalahannya. Karena hukuman fisik bukanlah salah satu solusi agar anak menjadi bertanggung jawab, agar anak tahu kesalahannya. Di sini pun kita dilarang memberikan penghargaan yang berlebihan. Misalkan anak pintar perkalian, kita beri hadiah seperti boneka atau berikan coklat. Di situ pun kita tidak boleh memberikan hadiah atau penghargaan secara berlebihan.
tapi berilah dia motivasi agar dia tidak menjadi sombong diri ketika mengerjakan soal dengan hasil yang lebih memuaskan. Tapi berilah penghargaan itu berupa tugas-tugas yang lebih menantang lagi agar dia yang mau bekerja keras lagi, mau belajar lagi. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Dawson tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang diri dalam intrinsik seseorang, akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pernyataan. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini kita harus membuat keyakinan kelas. Apa yang akan disepakati oleh siswa-siswi kita di dalam kelas? Misalkan mereka ketahuan menyontek, apa yang akan kita lakukan ketika anak menyontek? Berilah sanksi untuk mereka ketika ketahuan menyontek. Keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas yang dibuat untuk disepakati oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Peraturan kelas misalkan harus datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, atau dilarang menyontek. Itu adalah salah satu contoh dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat atau dibentuk oleh siswa-siswi kita sendiri di dalam kelas dan harus disetujui oleh semua warga kelas. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Murid kita membutuhkan cinta dan kasih sayang. Jadi ketika mereka mendapatkan cinta dan kasih sayangnya di rumah, sebaiknya kita pun kasih sayang dan cinta untuk mereka. Karena ketika mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya di rumah, kadang ketika di kelasnya dianya menjadi anak yang caper, yang mencari perhatian gurunya dengan tingkah-tingkah konyolnya. Karena mereka apa? Karena mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang, sama kayak gurunya kita tadi ya. Karena gurunya pun membutuhkan cinta dan kasih sayang. Dan guru di sini siswa pun membutuhkan kesenangan. Apa yang mereka senangi, apa yang mereka idolakan. Di sini dia harus dituntut untuk mempunyai kesenangan, sama kayak kita bisa kita mempunyai kesenangan. Tunjukkan bahwa siswa-siswi kita tuh butuh kesenangan. Kesenangan yang mereka butuhkan gak usah kita ganggu, yang penting positif dan tidak mengganggu mereka ketika belajar di dalam kelas. Di sini mereka perlu kebebasan. Ketika mereka ada di dalam kelas, mereka butuh kebebasan. Kebebasan di sini, ketika dia ibu saya ingin duduknya di depan, silahkan dia duduknya di depan. Yang penting tidak mengganggu teman-temannya yang lain, asalkan dia mengerjakan tugas-tugasnya. Karena anak kalau dikekang pun tidak akan baik, tidak akan benar. Karena anak seumuran, apalagi seumuran anak-anak SD, tidak membutuhkan kekangan, tapi dia membutuhkan kebebasan untuk mencari jati dirinya sendiri. Kita berikan kebebasan, dia maunya seperti apa. Yang terpenting tugas-tugas yang ada di dalam kelas, tugas-tugas yang ada di sekolah, dia kerjakan dengan baik.
kebebasan, yang terakhir adalah penguasaan. Jadi yang dibutuhkan oleh manusia adalah 4, yaitu yang pertama cinta dan kasih sayang, yang kedua kesenangan, yang ketiga kebebasan, yang keempat adalah pelunasan. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, kita tuh termasuk yang mana? Apakah termasuk seorang guru yang penghukum, atau seorang guru yang membuat merasa bersalah, atau kita adalah sebagai teman untuk siswa-siswi kita, atau kita sebagai pemantau untuk mereka, atau kita sebagai manajer untuk mereka. Ketika ada kejadian di dalam kelas, kita menghukum siswa suruh membersihkan kamar mandi, berarti kita ada, atau menjewer dia sampai mereka nangis, berarti kita adalah seorang guru penghukum. Di sini ada pernyataan-pernyataan. Kita tuh termasuk yang mana dari 5 posisi kontrol guru tersebut? Jika kita menanyakan kepada siswa, saya kecewa sekali dengan kamu. Kadang ketika siswa-siswi kita membuat kesalahan, kita selalu berkata seperti itu. Ibu kecewa sekali sama kamu. Kalau kita berbicara seperti itu, berarti kita adalah seorang guru, yaitu membuat orang merasa bersalah. Kalau ada pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya, sering kita melakukan seperti itu atau berkata seperti itu, di mata kita siswa itu selalu salah, tidak ada benar-benarnya. Berarti kita adalah seorang guru penghukum. Karena di mata kita, di pikiran kita itu tidak ada yang benar dari dia, selalu salah terus. Berarti kita adalah seorang guru penghukum. Di sini ada contoh lagi, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Di situ adalah kita mengayomi siswa-siswa kita, mengayomi mereka untuk menyadari apa kesalahan mereka. Berarti di sini adalah kita sebagai teman. Ayolah. Dengan kata ayolah berarti guru itu menganggap siswa-siswi itu sebagai teman. Tapi teman yang masih di batas antara guru dan seorang murid, bukan teman dengan teman yang batasannya sudah di luar batas, yang dengan ucapannya sudah tidak ada kata sopan santunnya. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya kalau kita memberikan tugas, kita selalu memberikan bintang di bukunya atau stikernya. Ayo siapa di sini? Misalkan nanti ketika setelah istirahat ibu periksa ya pekerjaannya, yang rapi atau yang benar semua ibu kasih bintang atau ibu kasih stiker. Di situ kita memantau pekerjaan siswa-siswi kita. Apakah pekerjaannya benar atau salah, atau rapi atau tidak. Berarti di situ adalah kita sebagai seorang guru pemantau. Yang kelima adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di situ kita adalah seorang guru manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Misalkan kita menyuruh menulis di papan tulis, ada siswa kita yang selalu terakhir mengerjakan tugasnya. Tanpa kita sadari, kita selalu bilang, kamu terakhir terus tulisnya. Itu kita berarti termasuk guru dengan kategori penghukum. Kadang kita selalu berkata seperti itu, kan? Kamu terakhir terus menulisnya. Tanpa sadari, kita adalah seorang guru penghukum. Di sini ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi siswa. Di sini yang dibutuhkan oleh siswa-siswi kita adalah lingkungan yang
positif, yang aman dan nyaman agar mereka bisa berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Bagaimana kita menciptakan lingkungan sekolah ini tetap positif, aman, dan nyaman? Agar terciptanya lingkungan yang positif dari gurunya sendiri, baru kita tuangkan kepada siswa-siswi kita. Jadi jangan kita mengajarkan putra-putri kita, mengajarkan siswa-siswi untuk berkata lemah lembut, tapi gurunya sendiri berkatanya kasar, omongannya kasar. Bolehkah seperti itu? Kita mengajarkan putra-putri kita atau kepada siswa laki-laki, kamu tidak boleh merokok, tapi gurunya sambil mengajar dia merokok. Apakah itu lingkungan yang positif? Tidak. Kita sebagai gurunya memberikan contoh. Kita melarang siswa-siswi kita untuk merokok, tapi kitanya pun merokok di hadapan siswa-siswi. Boleh gurunya merokok, tapi sekedar di lingkungan, maksudnya di dalam kantor, yang tidak terlihat oleh siswa-siswi kita. Jangan sampai larangan yang kita buat kepada siswa-siswi kita sendiri yang melanggar. Di sini karena mereka membutuhkan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Mereka ingin tempat yang aman, jauh dari kebisingan, jauh dari orang-orang preman, dari pengamen-pengamen. Karena itu yang akan membuat mereka tidak berkonsentrasi. Jadi yang seharusnya mereka bisa berpikir, karena suara berisik dari luar itu akan mengganggu mereka konsentrasi, akhirnya mereka tidak bisa berpikir. Perubahan paradigma atau teori kontrol, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk menang. Di sini segitiga restitusi. Kita mungkin ada beberapa orang yang baru mengenal apa sih itu segitiga restitusi. Karena saya pun sendiri dalam mengikuti calon guru penggerak ini baru tahu, yaitu tentang segitiga restitusi. Ketika ada masalah di dalam kelas atau di sekolah, terkadang kita langsung menanyakan, langsung menghukum mereka tanpa tahu tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan ketika siswa-siswi kita mengalami kejadian atau mengalami masalah di dalam kelas. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kami patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Di sini ada 3 tahapan
segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Ketika anak mengalami masalah, kita tanya, apa yang terjadi di dalam kelas? Lalu masalah itu dengan siapa? Kita tanyakan, dengan siapa dia melakukan kesalahan? Apa yang terjadi? Apa penyebabnya? Jadi ketika ada masalah di dalam kelas, kita langsung jangan menghukum dia. Kamu gini, tidak boleh seperti itu. Tapi kita tanyakan dulu permasalahannya apa? Apa yang membuat dia itu marah? Dan kita tanyakan solusinya apa dari permasalahan itu. Kenapa dia mau melakukan itu? Ketika dia tugas dia dicontek sama temannya, kertasnya disobek, kertas teman yang menyonteknya, kita tanyakan, kenapa kamu menyobek kertas temannya? Kenapa kamu marah seperti itu? Kita tanyakan. Lalu kita tanyakan juga kepada dia, sesuai dengan keyakinan. Boleh tidak kita menyobek kertas temannya? Walaupun sekesal apapun kita tidak boleh melakukan kontak fisik, yaitu memukul teman, mencubit teman, apalagi menyobeki buku teman. Dan kita tanyakan semuanya solusinya apa? Apakah teman atau murid kita itu mau bertanggung jawab atau tidak atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan? Buatlah mereka jujur dengan kesalahan-kesalahannya. Tapi mereka tidak butuh desakan. Ketika mereka mengakui kesalahannya, mereka tidak butuh desakan. Kita tuntun mereka untuk mau berbicara, untuk mereka berbuat jujur. Apa yang terjadi? Apakah mereka mau minta maaf? Seperti itu. Jadi kita tidak harus memaksa, tapi kita tuntun mereka untuk menyadari kesalahan dia. Lalu mereka cari solusinya seperti apa. Di sini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang sama. Kesimpulan dari kegiatan ini, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian. Jadi ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, apalagi tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, saya diajarkan untuk melakukan budaya positif atau disiplin positif di lingkungan sekolah atau kelas. Di sini pun saya diajarkan tentang segitiga restitusi. Jadi ketika ada permasalahan yang terjadi di dalam kelas, kita tidak langsung menarik kesimpulan siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita di sini dituntut untuk menanyakan kepada putra-putri kita atau siswa-siswi kita penyebab dari kesalahan itu apa. Dan mereka harus mencari solusinya seperti apa. Apakah mereka mengakui kesalahannya, ataukah mereka mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan atau melakukan permasalahan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Karena kita dituntut di dalam kelas membuat suatu keyakinan kelas seperti peraturan kelas.
kelas kita itu akan dibawa seperti apa? Ketika proses belajar mengajar itu akan seperti apa di dalam kelas? Apa di situ bisa kita tulis? Apakah boleh anak minum di dalam kelas ketika belajar? Itu tergantung keyakinan kelas dari kelas kita masing-masing. Karena keyakinan kelas 4 atau kelas 6 itu berbeda. Keyakinan kelas di setiap kelas itu akan berbeda-beda. Dan di sini pun kita dituntut tidak memberikan hukuman berupa kontak fisik. Karena banyak kejadian atau kasus-kasus seperti yang saya lihat di berita-berita atau YouTube, di mana banyak guru yang dilempar kertas, dilempar batu atau dibanding matanya oleh orang tua murid. Karena di sini kita tidak boleh melakukan kekerasan. Karena ketika kita melakukan kekerasan kepada murid itu akan laporan kepada orang tuanya. Ketika laporan dengan orang tuanya akan merasa marah. Ketika orang tuanya akan merasa marah, dia akan melakukan di luar nalar. Mereka bisa melakukan kekerasan kepada gurunya tanpa memikirkan gurunya adalah orang yang terpenting buat anaknya. Mereka dapat ilmu dari seorang guru. Tapi ketika orang tua itu marah, dia tidak akan ingat dengan jasa-jasa seorang guru. Dan ketika kita pun memberikan penghargaan, berikanlah penghargaan yang sewajarnya. Jangan kita memberikan penghargaan yang benar-benar luar biasa. Itu pun akan memacu keirian dari siswa-siswi lain. Selain iri yang ada dari diri pada siswa-siswi itu tersebut, nanti akan ada kesombongan diri ketika anak itu dapat hadiah yang luar biasa dari gurunya. Ketika dia sudah sombong diri, dia akan lupa kewajibannya dia untuk belajar. Jadi berilah kita reward atau hadiah kepada peserta didik kita sesuai atau sewajarnya, tidak berlebihan berupa hadiah-hadiah yang luar biasa. Seperti itu. Dari budaya positif ini, kita dituntut menjadi guru benar-benar yang aktif. Jadi ketika ada permasalahan, ada proses pembelajaran di dalam kelas, kita jangan menjadi guru yang monoton. Istilahnya mengajar hanya berlandaskan buku saja. Mungkin ada rasa malas ketika kita mengajar harus menyediakan media pembelajaran seperti itu. Tapi kadang dari siswa-siswi kita ada rasa jenuh ketika yang kita ajarkan hanya menulis. Berilah sebuah kreativitas dari diri kita sendiri agar siswa-siswi kita termotivasi untuk belajar, untuk mengikuti pembelajaran. Karena yang dibutuhkan tadi siswa-siswi kita memerlukan kesenangan. Apalagi di kelas-kelas rendah butuh penyegaran seperti penampilan video. Di situ anak akan termotivasi untuk menjadi lebih giat lagi belajarnya. Karena di era globalisasi ini kita dituntut menjadi guru yang pintar atau yang kreatif, yang mengerti tentang IT. Walaupun kita tidak bisa karena tidak ada manusia yang bodoh sebenarnya di dunia ini. Kita semua bisa, tapi harus muncul dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita agar mampu melaksanakan itu, agar mampu membuat media pembelajaran itu, agar kita mampu membuka pembelajaran dengan menggunakan IT. Karena tanpa ada orang yang bodoh atau tanpa ada orang yang pintar tanpa belajar. Di sini pun saya untuk pertama kalinya berpresentasi di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah proses saya belajar, proses saya mengerjakan tugas di calon guru penggerak yaitu modul 1.4, dan saya meminta maaf kepada Bapak dan Ibu guru semuanya ketika saya memberikan pemaparan atau pengalaman saya dalam mengikuti calon guru penggerak ini banyak kesalahan karena saya masih dalam proses belajar. Saya ada di depan Bapak Ibu semuanya bukan berarti saya sok pintar yang mengajarkan Bapak Ibu semuanya, tapi saya dituntut untuk bisa berbicara di depan banyak orang, dituntut untuk menjadi guru
yang kreatif, dituntut menjadi guru yang mengerti IT. Walaupun saya masih dalam standar di bawah standar istilahnya, tapi saya mencoba belajar. Karena dari tuntutan itu kita mau belajar. Karena tanpa ada tuntutan kita tidak mungkin mau belajar. Karena saya tahu rasa malas yang ada dalam diri kita itu selalu menghantui kita. Ketika kita dikejar-kejar tugas, baru kita membuka laptop seperti itu. Dan sama seperti sekarang ini, saya dituntut untuk mengerjakan ini, dan dari tuntutan itulah saya belajar di sini. Mudah-mudahan apa yang telah saya tampilkan berguna bagi kita semua, berguna bagi kita sebagai pendidik Indonesia dalam mencerdaskan putra-putri yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bermanfaat juga untuk siswa-siswi kita. Marilah kita berkolaborasi untuk membentuk putra-putri kita menjadi putra-putri kita yang berakhlak mulia, yang tahu sopan santun, yang tahu budaya positif, dan mampu menghargai atau menghormati guru. Baik ketika guru ada di dalam lingkungan kelas atau sekolah maupun guru berada di luar. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru semuanya jika pemaparan saya kurang jelas atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak guru semuanya yang telah menyempatkan waktunya berada dalam ruangan ini. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi guru-guru yang profesional, mampu menjadi guru yang dapat mencerdaskan anak bangsa, dan mampu menjadi guru yang mampu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.